Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Wah, terima kasih untuk semangatnya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, yaitu Bapak Pengawas, Bapak Herwantoni. Beliau adalah koordinator pengawas SMK Kantor Cabang Dinas Kabupaten Tangerang. Terima kasih Pak Tony sudah bersedia hadir, dan terima kasih juga buat teman-teman dari SMK FIK yang sudah hadir juga, baik ibu gurunya maupun siswanya yang cantik-cantik begitu. Tema hari ini yang kita angkat adalah tentang BMW, bukan merek mobil, tapi adalah tentang lulusan dari SMK itu biasanya dikategorikan menjadi 3 hal begitu. Yang pertama adalah B, bekerja. Ditanya oleh pemerintah bekerjanya di mana. Kemudian M adalah melanjutkan. Melanjutkannya kemana? Kemudian yang berikutnya adalah W, wirausaha. Wirausahanya apa? Nah, dari ketiga hal tadi, BMW itu sangat penting untuk menunjukkan jati diri dari lulusan SMK. Semakin hebat lulusannya, maka otomatis yang bekerja juga semakin meningkat di industri. Kemudian yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, baik itu vokasi ataupun yang berakademik misalkan, juga akan semakin banyak. Dan tidak kalah penting adalah wirausaha. Semakin banyak lulusan SMK yang wirausaha, tentunya akan membawa nama baik dari SMK FIK itu sendiri ya. Nah, survei di SMK FIK beberapa bulan lalu bahwa lulusan dari SMK FIK yang bekerja lebih banyak dibandingkan yang wirausaha. Nah, kasus ini sebenarnya menurut Pak Pengawas bagaimana? Apa sebenarnya yang harus kita tingkatkan dari 3 hal tadi, B, M, W? Melihat situasi ke depan bahwa akan terjadi resesi dunia, apa yang harus kita sikapkan oleh sekolah disiapkan? Terima kasih. Mungkin dari yang lain dulu lah, dari Bu Guru. Iya. Untuk meningkatkan kewirausahaan ya tadi Pak ya. Jadi kalau menurut saya untuk meningkatkan kewirausahaan, karena maaf ya Bapak, karena hari ini juga di negara kita kalau misalkan kemarin kata kepala sekolah bahwa kebanyakan yang di industri, sekarang pun industri pun kayaknya banyak yang di PHK atau resign dari perusahaan. Maka dari itu cara kita untuk meningkatkan bahwa siswa kita ke depan untuk kewirausahaan, maka di sini kita juga harus memberikan pembelajaran untuk atau memotivasi anak-anak untuk berwirausaha, karena mungkin ini adalah salah satu unjuk bahwa supaya mereka suatu hari nanti ketika lulus dari SMK FIK ini bisa untuk bekerja dan untuk minat untuk berwirausaha. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Dharma. Begitu jadi pendapatnya bahwa wirausaha itu tidak kalah penting dari bekerja di industri. Kenapa? Karena wirausaha memiliki potensi yang sangat besar, begitu ya. Di mana seorang pekerja mungkin hanya menjadi bawahan, tapi ketika sudah berwirausaha, dia akan menjadi kepala minimal buat dirinya sendiri. Silakan, mungkin Ibu Eka ada yang bisa ditambahkan? Menurut saya sih program di YPP juga udah bagus Pak. Karena kan kita ada program wirausaha di mana kita juga ningkatin minat siswa-siswi di SMK FIK untuk melakukan usahanya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa dapat kerja nih, mereka bisa berwirausaha dulu. Nanti kalau sambil berwirausaha, mereka punya sampingan untuk punya pekerjaan yang tetap juga. Karena kan menurut saya pengalaman mereka bekerja juga penting Pak, karena kan mereka bergaul sama orang, mereka harus bersosialisasi juga, mereka juga harus dapat pelajaran dari luar juga. Nah, pelajaran-pelajaran di dunia kerja itu bisa mereka terapkan di dunia wirausaha. Menurut saya seperti itu. Apalagi kan nanti kita bakal ketemu sama resesi ya. Walaupun isu nggak tahu benar atau enggaknya, tapi ya kita juga sebagai sekolah harus menyiapkan siswa-siswi untuk mau berwirausaha gitu Pak. Wirausaha dalam artian wirausaha juga kan sekarang banyak ya. Mungkin mereka bisa bikin pertanian sendiri, mungkin mereka bisa bikin perkebunan sendiri. Seperti itu sih menurut saya. Ya, baik, terima kasih Bu Eka. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Oh, luar biasa, semangatnya masih menggelora Pak, walaupun sudah agak
pagi sudah hampir habis Iya. ya, sudah menuju siang gitu. Oke baik, Makin kita panas langsung ya, makin iya, panas. kita lanjut ke Bapak pengawas. Ya, bagaimana menurut Bapak Iya. pengawas tentang hal tadi? Saya coba jelaskan begini. Apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tentang lulusan sekolah menengah kejuruan dari BMW bekerja melanjutkan wirausaha itu adalah pilihan. Dalam hidup pun punya pilihan. Yang repotnya kita ada siswa 3 tahun ditanya nanti setelah tamat mau jadi apa, mau bekerja apa, nggak tahu deh, nanti aja. Nah ini seharusnya tidak bisa terjadi lagi. Untuk menjadi apakah dia melanjutkan, apakah dia bekerja ataupun wirausaha, pada dasarnya dari awal dia masuk kita sudah tahu. Ya. Setiap manusia yang sekolah udah pasti bekerja. Nah persoalannya apakah bekerja secara formal, tidak formal. Ya kalau nggak bekerja berarti nggak hidup. Kan gitu. Ada juga secara formal itu di swasta atau di negeri. Klasifikasinya itu sangat jelas. Kemudian kita tidak bisa lepas dari pengaruh global. Ya, Ukraina sama Rusia perang sampai kelar juga belum sampai sekarang ini kan. Nah, ada isu juga berapa perusahaan di kita ingin mengekspor barang-barang ke Eropa nggak bisa karena pengaruh perang. Saya bisa bayangkan ada beberapa kontainer yang harus diserap secara ekspor tapi tidak sampai ke sana, produksi macet. Bagaimana dengan karyawan? Nah itu akan berdampak perlahan resesi itu akan terjadi. Kemudian di Indonesia pun ada usaha kecil dan menengah, ada usaha kecil menengah di pasar-pasar tradisional yang kelihatannya untuk resesi tidak terlalu berpengaruh di bidang itu. Alangkah baiknya pola PPDB-nya pun sudah kita mulai kaji. Mungkin kita melibatkan konsultan, ya, psikiater. Pada dasarnya anak ini minatnya di mana, gitu kan? Sehingga selama 3 tahun kita sudah dapatkan hasil. Nanti ketika lulus Anda bekerja sektor ini, Anda wirausaha sektor ini, karena berdasarkan daripada data-data yang tadi yang diberikan rekomendasi oleh guru, bimbingan penyuluhan dan karir dan para konsultan atau psikiaternya. Nah sayangnya itu kan kita nggak dapatkan. Kita cuma dapat data ketika siswa sudah lulus. Sekian persen, 90%, 100% sudah bekerja. Bekerja memang, tapi balik lagi. Bekerja itu kalau sektor formal atau sektor non formal atau mungkin di pemerintahan kan ada cash and flow-nya, ada break-even point yang didapatkan, ada gajinya, ada salary-nya. Ya kan, kalau di swasta mungkin UMR-nya, kalau negeri mungkin ada gaji pokoknya, kan gitu. Batas normalnya berapa? Kalau saya katakan mau nggak semuanya sekarang jadi pramugari, pasti mau. Kenapa? Gajinya besar, mau jalan-jalan. Siapa sih nggak mau yang bagus gitu? Tapi kalau saya tanya, mau nggak Anda buka usaha? Saya kasih dana sekian, tapi masukan per hari sekian. Masih berpikir, bisa nggak saya? Ya, karena kita tidak memulai. Pada dasarnya ketika mereka ini sudah mulai berpikir, sudah mulai bisa membedakan di mana modal, di mana keuntungan, semua orang bisa berusaha. Apalagi dalam teknologi online ya, digital, menggunakan platform, ya kan? Nggak perlu kita capek-capek, kita tinggal pantau. Jadi ada satu hal ketika seorang anak dia menjadi bukan UMK tapi ada reseller gitu. Dia lihat ada sepatu bagus, dia foto, minta izin ke orangnya gitu, kemudian pakai platform dia sendiri, bisa lewat media Facebook, Twitter atau Instagram, atau dia punya sendiri websitenya, linknya di sana muncul kan. Itu barang mungkin belum ada masih di tempat lain, tapi dia tawarkan sekian, tertarik, sudah jadi. Ya dari awalnya udah pasti pelan. Itu sama dengan zaman dulu. Saya punya putri itu, dia bisnis pulsa kuota internet. Sering kalau ngisi kuota berapa, sekian
10.000 dapat 2.000, untungnya nggak seberapa, tapi mindset dia berusaha itu sudah ada, bahwa setiap orang punya peluang untuk maju, setiap orang punya kegiatan untuk menghasilkan salary. Nah, dalam keadaan demikian semakin ketat, saya dapat artikel yang menyatakan kalau dulu tes ASN, aparatur sipil negara, itu tingkat pusat, sekarang tingkat provinsi, kemudian sekarang sudah ada tingkat kabupaten, dan malah sekarang ada tingkat kecamatan. Artinya semakin lama makin mengerucut, persaingan itu makin berat untuk bekerja. Tapi untuk usaha Anda bisa lakukan di manapun. Usaha itu Anda bisa lakukan manapun, bisa menggunakan platform, bisa menggunakan hal-hal yang lain gitu. Bisa kita mobile atau bisa seperti kantin kita dari sini, ya kan? Kita bisa ini bikin home base kita. Mungkin barangnya nggak kelihatan di sini, tapi di tempat Anda semua ada. Misalkan Anda dagang apa, oh pilihannya di sana. Apalagi mau bulan puasa. Bulan puasa itu banyak yang nggak masak, tapi bisnis UMK dalam segi makanan itu paling banyak ya. Jadi saya nggak pernah khawatir loh anak itu kalau katakan pengangguran. Kenapa? Kita nggak pernah menganggur kok. Ya, tapi kalau dalam formal bisa jadi karena kita tidak terdaftar nomor wajib pajak kita untuk menjadi pembayar pajak pada penghasilan. Jadi kesimpulannya, melanjutkan, punya opportunity, peluang, bekerja, punya. Jangan juga kita berpikir, saya mau usaha, nggak perlu. Hidup ini saya katakan pilihan, apapun bisa kita lakukan. Saya punya siswa sekitar 3 tahun yang lalu. Pada saat itu pembuat YouTube itu masih langka. Tapi ketika dia tamat 3 tahun yang lalu, dia sudah punya sekitar 800 lebih follower dia. Apa yang dia jual? Gelang manik-manik, topi dari pandan yang khas Kabupaten Tangerang. Saya bilang, kamu bikin nggak itu? Enggak Pak, saya ke UMK, kemudian saya foto, saya ini banyak gitu. Ya, apalagi sekarang kan model kalau kartu-kartu ulang tahun, kartu lebaran kan udah nggak ada ya. Tapi ucapan untuk itu masih ada. Ya kan, dibuatkan desainnya dan seterusnya. Kemarin juga kalau kita lihat di TV itu, kalau kita menggunakan casing yang seperti ini biasa, pabrikan. Tapi oleh pengrajin bambu, kulit, mereka buat dari bambu dan unik. Sudah ada itu. Ya. Jadi kalau kita buka platform usaha di TV-TV digital sekarang itu, TV kita tuh sekarang ada sekitar 47 channel. Di dalamnya itu sendiri banyak sekali kegiatan usaha. Jadi tidak akan pernah putus apa yang bisa kita lakukan. Ya. Di depan kita banyak yang bisa kita lakukan. Dari limbah bisa jadi uang, ya kan? Bisa bayangkan botol bekas, botol dari kaca itu dimasukkan pasir, ditutup lagi, ditata rapi. Saya lihat ya, ada seorang kepala daerah itu bangunannya semua dari bekas dari botol ini. Bisa. Apalagi botol plastik. Kalau kita kan enggak, botol plastik Jadi kita sampah, karungin, sampah dijual berkilo kan. Padahal itu kalau diolah ulang, di recycle itu bisa luar biasa. akan menjadi lebih mahal ya Bisa harganya. lebih mahal. Ya, jadi kalau saya ngeliat ada orang merasa nggak pede karena tampilannya, nggak usah bingung-bingung ya. Artis Korea itu memang cantik semua dulu, enggak juga ya. Dan sekarang kan ada operasi plastik ke Korea ya. Saya pikir begitu untuk beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk SMK Yapika ya Ibu ya, karena saya lihat ibu-ibu semua bapaknya ada di belakang studio ya. Ya mudah-mudahan Pak Yepi tetap semangat, Terima kasih. inovasinya terus dijaga. Itu bangunan 3 itu apa namanya Pak Yepi? Itu bangunan 3 itu adalah taman literasi Pak. Teman literasi. Untuk Ya, berkreativitas. mungkin kamera untuk bisa di-shoot ke sana itu Pak. Ya. Kayaknya bagus sekali itu ya. Saya kalau ngelihat di puncak itu banyak bangunan model-model begitu. Iya. Luar biasa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik. Ya baik, terima kasih Pak Tony sudah memberikan masukan bahwa sebenarnya BMW itu adalah pilihan. Siapapun kita berhak untuk memilih, terutama adik-adik yang di belakang ini ya, kalau lulus dari SMK FIK nanti ya, ada yang tingkat 10, 11, 12 begitu ya. Nanti tinggal memilih bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Atau ketiga-tiganya kalau bisa luar biasa Pak ya. Iya. Ya, berharap kita ke depan menjadi lebih baik ya secara Amin, ekonomi, amin. bisa membangun negeri, memberikan sumbangsi buat negeri kita yang saat ini mungkin butuh bantuan kita sebagai anak muda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Luar biasa. luar biasa.